Sampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini, saya akan memaparkan berita kerusuhan Kanjuruhan dengan perspektif pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan kenapa kerusuhan itu terjadi. Kronologi tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang meletus usai pertandingan Arema yang kalah melawan Persebaya. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahannya, semua selesai. Permasalahan terjadi pada saat setelah selesai. Terjadi kekecewaan dari tim para penonton yang melihat tim kesayangan tidak pernah kalah selama 23 tahun. Masyarakat sekitar mengatakan karena supporter kecewa tim yang kalah, mereka lalu turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari pemain dan ofisialnya untuk melampiaskan kekecewaannya. Karena pengamanan melakukan upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan, polisi lalu menembakkan gas air mata karena supporter anarkis. Aremania menyerang petugas kepolisian hingga merusak sejumlah fasilitas stadion. Lalu, mereka pergi keluar di satu titik, di pintu keluar yaitu pintu 10. Disitulah terjadi kekurangan oksigen karena gas air mata dan menimbulkan banyak korban jiwa. Kira-kira memakan 200 lebih korban jiwa, ujar masyarakat sekitar. Di sini saya akan membahas tentang hubungan antar permasalahan yang terjadi dengan ideologi negara. Dalam kejadian di Kanjuruhan, kita ketahui bahwa turunnya penonton ke lapangan dan penembakan gas air mata merupakan hal yang tidak mencerminkan, bahkan berlawanan dengan makna dari sila tersebut. Dalam sila ketiga juga berbunyi Persatuan Indonesia yang dimaknai dengan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Dalam tragedi di Kanjuruhan sudah terlihat tidak adanya rasa nasionalisme dan cinta tanah air, melainkan cinta terhadap salah satu pihak saja sehingga menimbulkan suatu perpecahan yang berakhir dengan tragis. Jika nilai-nilai dari ideologi negara yaitu Pancasila dimaknai dengan baik, hal-hal perpecahan seperti ini tidak mungkin terjadi. Tapi nasi sudah menjadi bubur, kita hanya mampu mendoakan yang terbaik terhadap korban dan berdoa yang terbaik pula agar kasus ini dapat selesai dengan seadil-adilnya. Wawasan kebangsaan memiliki arti cara pandang suatu kelompok terhadap bangsanya yang dilandasi dengan kesadaran diri dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mendayagunakan kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi, dan politik dalam mencapai cita-citanya. Kemudian yang kedua, menentukan bangsa dalam penempatan diri antar sesama bangsa atau berbeda bangsa. Kemudian yang ketiga, wawasan kebangsaan mengandung semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan kualitas hidup berbangsa. Jika ditinjau dari wawasan kebangsaan, upaya yang bisa kita lakukan adalah menyadari bahwa kita ini adalah satu, seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian selanjutnya, mengikuti pendidikan karakter yang telah disediakan oleh institusi. Kemudian mengaitkannya pada masalah yang ada di sekitar kita. Hal semacam itu bisa mengubah pola pikir kita agar menjadi lebih aware kepada Indonesia. Karena wawasan kebangsaan ini berkaitan dengan cara pandang dan pemahaman kita terhadap Indonesia itu sendiri. Semoga berita kerusuhan Kanjuruhan Malang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar bisa memahami arti dari wawasan kebangsaan, yaitu mewujudkan rasa persatuan tanpa saling menjatuhkan. Sebagai warga negara yang baik, memahami wawasan kebangsaan tidaklah cukup. Kita juga harus tahu identitas bangsa kita. Setiap bangsa memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Identitas nasional dapat kita artikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain atau umumnya disebut dengan nasionalisme. Hakikat identitas nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Kita pasti mengenal salah satu sila dalam Pancasila, yaitu dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Melalui peristiwa Kanjuruhan, kita belajar bahwa betapa pentingnya membangun persatuan dan kesatuan dalam diri setiap manusia.
kita tidak bisa kecewa dengan peristiwa yang sudah terjadi, tapi kita cukup mendoakan yang terbaik. Hanya saja ada hal yang bisa dipetik, yaitu menjalin rasa kemanusiaan, sikap saling toleransi, serta keharmonisan untuk hidup berdampingan. Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sekarang banyak yang sudah mulai melupakan ideologi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Khususnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Maka dari itu, kita harus bangkit dan mulai menanam kembali pada diri kita bahwa kita harus saling menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia dan saling melindungi satu sama lain.